Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, hadirin para undangan, rekan-rekan media, wartawan yang hadir, yang berbahagia, yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan komisi dan persetujuan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafaatnya. Amin. Sebelum kita lanjutkan, mari terlebih dahulu kita awali rapat ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan rapat paripurna keempat ini berjalan dengan tertib, lancar, dan tentu diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulniyatin salihah. Al-Fatihah. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, berdasarkan registrasi Sekretariat Dewan terhadap kehadiran anggota DPRD pada rapat paripurna tanggal 20 Juni tahun 2022, dari 50 orang anggota hadir 36 orang, tidak hadir 14 orang, keterangan tidak hadir, izin 2 orang, tanpa keterangan 12 orang. Maka sesuai dengan pasal 124 Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Pasuruan, rapat telah memenuhi quorum. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna ini, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara kami, Wakil Ketua DPRD, Saudara Haji Muhammad Rusdi Sutejo, yang terpilih untuk memimpin Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan bersama sekretarisnya Saudara Haji Ilyas. Mudah-mudahan amanah dan sukses memimpin Gerindra Kabupaten Pasuruan 5 tahun ke depan. Amin. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, beberapa waktu yang lalu pada rapat paripurna ketiga dalam pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Saudara Bupati telah menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan, masukan dan saran yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja komisi dengan OPD terkait sebagai mitra kerja. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kejelasan dan keterangan yang lebih teknis atas hal-hal yang dipertanyakan untuk menyempurnakan materi raperda tersebut. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh jajaran OPD atas kerjasama yang baik dalam rangkaian kegiatan pembahasan raperda tersebut. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama penyampaian laporan dari masing-masing komisi atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Untuk yang pertama, kami beri kesempatan untuk menyampaikan laporan dari Komisi 1. Kepada juru bicara Komisi 1, disilahkan.
kepada jamaah haji Kabupaten Pasuruan yang telah berangkat pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, semoga ibadahnya lancar dan menjadikan haji yang mabrur. 3. Selamat dan sukses atas diraihnya program Doktor Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya kepada Bupati Pasuruan Dr. Haji Muhammad Irsyad Yusuf SE MMA. Semoga dan tenaga kesehatan serta tenaga administrasi. Maka eksekutif dan legislatif diharapkan hadir untuk mengawal dan mempertahankan tenaga honorer serta memperjuangkan secara maksimal agar tenaga honorer di pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak kehilangan pekerjaan dan tenaga honorer mempunyai harapan yang lebih baik. Walaupun hal tersebut belum adanya ketentuan teknis, akan tetapi telah menimbulkan dampak psikis bagi para tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Maka Komisi 1 mendorong dan merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk 1. Melakukan pendataan dan penataan tenaga honorer yang potensial dan segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. 2. Berkirim surat kembali kepada Kementerian Pan-RB untuk tenaga honorer potensial yang memenuhi ketentuan agar secara otomatis mengikuti seleksi ASN atau P3K dan atau pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap mempertahankan tenaga honorer sesuai kemampuan anggaran daerah. Mengingat berita adanya rencana penghapusan honorer ini membuat para tenaga honorer menjadi resah dan ketakutan akan status serta kehilangan pekerjaan. 3. Sehubungan dengan banyaknya keluhan terkait ketentuan seragam di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka hendaknya ada kajian kembali terkait seragam PNS, ASN, P3K dan tenaga honorer, baik secara regulasi yang ada ataupun kebijakan Bupati Pasuruan, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Contoh, adanya tenaga yang berseragam hanya hitam putih, tidak berganti sepanjang hari, tidak berganti sepanjang bulan, dan tidak berganti sepanjang tahun. Ketiga, unsur pemerintah desa adalah bagian komponen penting di tata pemerintahan kita. Maka dipandang perlu pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan secara sistematis dan masif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2022 tentang pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dilakukan setiap bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi 1 mendorong kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk berani mengambil kebijakan sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan diharapkan segera menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan hak-hak kepala desa dan perangkat desa. 2. Jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan bagi komponen pemerintah desa agar ada kekhususan pada perjanjian antara pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan bersama BPJS Kesehatan tentang kepesertaan BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta komponen desa lainnya.
karena telah terjadi kepesertaan BPJS Kesehatan tidak siap pakai disebabkan sistem secara otomatis pembayaran iuran BPJS apabila tidak terbayarkan akan nonaktif. Sedangkan pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu sendiri sudah rutin terbayarkan dari pemerintah daerah. Mohon adanya perhatian khusus. 3. Pentingnya BIMTEK penyelenggaraan pemerintah desa bagi kepala desa dan BPD serta melakukan BIMTEK komponen pengelolaan keuangan desa bagi kepala desa dan bendahara desa serta pengelolaan badan usaha milik desa. 4. Melakukan penataan pembinaan pendampingan terhadap organisasi, asosiasi, paguyuban, baik BPD, kepala desa maupun perangkat desa, agar ternaungi dengan efektif, efisien, sehingga diharapkan menjadi organisasi profesi, bukan sekedar organisasi perkumpulan, sehingga mempunyai hak pembinaan dan hak anggaran, serta diharapkan tidak terjadinya tumpang tindih organisasi pada komponen yang sama. 5. Pada tahun 2023 terdapat 47 kepala desa yang masa baktinya habis, agar hendaknya ada perencanaan dan penganggaran dengan baik supaya tidak terjadi kendala dengan agenda pemilu nasional. 6. Dalam percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi saat ini dibutuhkan sinergi dan peran semua pihak, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu Komisi 1 memohon agar pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Mengevaluasi pemanfaatan dana desa sebesar 20% untuk ketahanan pangan dan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa APBN APBD agar pemanfaatan anggaran 40% untuk belanja produk dalam negeri. Maka diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan merancang program terukur yang berbasis keterampilan masyarakat desa, serta memberikan pelatihan UMKM dengan disertai bantuan alat, fasilitasi permodalan yang sesuai ketentuan yang berlaku. Dan diharapkan ada inovasi UMKM berdigital dengan penguatan pendampingan hukum bagi pelaku UMKM. B. Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan agar dapat berinovasi, mendorong dunia usaha untuk berperan serta dalam percepatan pembangunan desa dengan funding father one village one company, yaitu satu desa satu perusahaan bagi bapak asuh dalam pembangunan desa. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, kami Komisi 1 pada kesempatan sidang paripurna yang terhormat ini telah sepakat dan menyetujui Raperda pelaksanaan APBD 2021 untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pasuruan. Demikian laporan Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, marilah kita bersama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan 20 Juni 2022. Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Sekretaris Haji Arifin Esos, Ketua Sugierto SAP. Terima kasih kami sampaikan.
Laporan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, dan Kepala UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Mengawali laporan Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan dalam paripurna kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita pada siang hari ini bisa mengikuti rapat paripurna tentang penyampaian laporan Komisi 2 dalam Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, mewakili Komisi 2 dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota Komisi 2 dan jajaran eksekutif pemerintah Kabupaten Pasuruan yang telah berpartisipasi aktif memberikan berbagai masukan dan saran dalam rapat pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan yang kami hormati, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 memuat seluruh komponen laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2021 sebagaimana terlampir. Selanjutnya, mencermati dan menganalisa program dan kegiatan yang tercover dalam APBD tahun anggaran 2021 berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan hasil pembahasan rapat kerja Komisi 2 dengan mitra kerja. Ada beberapa catatan yang tersampaikan sebagaimana berikut. Yang pertama, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Intensitas pembinaan dan koordinasi jajaran Dinas Pertanian dari Dinas Kecamatan hingga ke desa sampai kepada kelompok tani harus dimaksimalkan. Tak terkecuali juga kepada kios dan distributor pupuk serta petani. Hal ini informasi dalam segala hal berkaitan dengan pertanian dapat tersebar dengan merata dan benar dalam persepsinya, sehingga tidak karena misinformasi maka terjadi silang sengkarut pelaksananya di masyarakat bawah, baik tentang program pertanian maupun pupuk. Kedua, Dinas Peternakan. Dengan masifnya penyebaran penyakit-penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan virus penyebab PMK yaitu virus tipe A dari famili Picornaviridae genus Apitovirus, maka masa inkubasi virus ini adalah 2-14 hari. Maka kami sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan agar tidak lengah dalam menyikapi dan mengatasi penyakit ini. Yang ketiga, Dinas Perikanan. Desa percontohan dengan fokus budidaya ikan tawar sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah yang SDA-nya mendukung, nampaknya perlu disegerakan realisasinya dan perlu dioptimalkan produk-produk olahan nelayan yang nantinya dapat mengangkat citra dan keberadaan Kabupaten Pasuruan di tingkat nasional maupun regional. Yang keempat, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Optimalisasi peran dan fungsi koperasi sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi keberadaan koperasi baik dari aspek fungsi, organisasi, manajemen, dan kinerja dengan kategori yang jelas, sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi koperasi yang aktif menerima bantuan, tetapi fiktif dalam fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kelima, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Terkait dengan carut-marut permasalahan sewa kios di lokasi pasar, kami berterima kasih kepada Disperindak yang sudah mengambil langkah-langkah yang tegas dan konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Keenam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peningkatan fungsi dan optimalisasi pelayanan perizinan, terutama dengan ketepatan dan kepastian waktu penyelesaian dari perizinan yang diajukan oleh pemohon. 7. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
Perlu dilakukan rasionalisasi target pendapatan pada OPD penghasil, sehingga kesan capaian target pendapatan sangat jauh dari indikator kinerja, bahkan indikator normatif saja masih jauh dari ideal. Karena mempertahankan pada pola rutinitas sehingga tidak mencerminkan kualitas atau prestasi OPD dalam peningkatan PAD. Untuk itu perlu mendapatkan perhatian utama pada hal ini. 8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Transparansi kinerja dan fungsinya yang diwujudkan dalam hal terdistribusikannya dokumen-dokumen perencanaan, baik dalam hal kerangka makro pembangunan ataupun mikro pembangunan. Tak terkecuali RDTR dan RTRW masih jauh dari profesional. Tak terkecuali dalam hal integrasi dan konsistensi penyusunan antara draft, rencana, dan realisasinya. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Bupati atas pandangan umum fraksi serta hasil rapat kerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan dengan OPD Mitra Kerja Komisi 2, maka Komisi 2 menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetap selalu memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan Komisi 2 yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil kerja kita semua dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan 20 Juni 2022. Ketua Haji Fauzi, Sekretaris Haji Samsul Hidayat SAG MPDI. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wasi Rahman SE, juru bicara Komisi 2. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Komisi 3 untuk menyampaikan laporannya. Kepada juru bicara Komisi 3 disilahkan. Laporan Komisi 3 Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Pasuruan tentang pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pasuruan tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati beserta Wakil Bupati Pasuruan, Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang kami hormati, Saudara para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, singkat, pada kesempatan paripurna pertama yang lalu, Saudara Bupati Pasuruan telah memaparkan hasil kinerjanya dalam dekade 1 tahun anggaran 2021. Dengan demikian, kiranya patut kita berikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hasil kinerja tersebut. Akan tetapi, dengan melihat kondisi realistis di lapangan, masih ada beberapa temuan terkait program-program yang harus diperbaiki oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan hasil pembahasan Komisi 3, dengan OPD Mitra Kerja, masih banyak kebutuhan yang belum tercukupi, khususnya anggaran induk tahun 2022. Maka dengan ini, Komisi 3 menyampaikan rekomendasi, yaitu sisa lebih anggaran pembiayaan tahun anggaran 2021. Kami berharap dapat dioptimalkan
guna untuk kepentingan OPD yang belum tercukupi. Joko tingkir ngombe dawet tuku nih nek ngundang wetan. Mugi kabeh sehat lan selamat, ayo berjuang kanggo masa depan. Demikian laporan Komisi 3 bidang pembangunan Komisi 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 3 Haji Ruslan SE, Sekretaris HM Yusuf Daniel ST. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Mahdi Haris SH, juru bicara Komisi 3. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan pada Komisi 4 untuk menyampaikan laporannya. Pada juru bicara Komisi 4 disilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Komisi 4, Saudara Dr. Andas Haji Abdul Rauf. Selanjutnya hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Baru saja telah kita ikuti bersama laporan dari masing-masing komisi yang berisi catatan, saran, serta rekomendasi yang konstruktif. Catatan-catatan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut menjadi bahan dan referensi agar pelaksanaan APBD saat ini maupun yang akan datang bisa lebih baik, akuntabel, transparan, dan tentu bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, setelah memperhatikan laporan dari masing-masing komisi yang pada prinsipnya menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, ini untuk dijadikan peraturan daerah, namun untuk legalitasnya maka perlu persetujuan dari seluruh anggota DPRD. Untuk itu, apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dapat disetujui menjadi peraturan daerah? Selanjutnya akan saya bacakan surat keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan. Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan nomor 10 tahun 2022 tentang persetujuan dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan ke satu. DPRD Kabupaten Pasuruan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pasuruan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut. 1. Pendapatan sebesar 3.364.356.320.688 rupiah 61 sen. 2. Belanja sebesar 3.279.884.343 rupiah. Defisit sebesar 91.096.300 Defisit sebesar 91.141.300
Rp96.436.345,61. Pembiayaan penerimaan sebesar Rp281.231.476.433. Pengeluaran Rp0, pembiayaan neto sebesar Rp281.231.476.433. Jadi silpa sebesar Rp373.243.622.804. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 20 Juni 2022. DPRD Kabupaten Pasuruan ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 20 Juni 2022. DPRD Kabupaten Pasuruan, Ketua M. Sudiono Fauzan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti bersama-sama penandatanganan kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan pertama oleh pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan.
Penandatanganan kedua oleh Bupati Pasuruan. Penandatanganan selesai. Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan beserta Bupati Pasuruan berkenan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin dimohon duduk kembali bagi yang belum. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, baru saja telah kita ikuti bersama penandatangan berita acara persetujuan bersama rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan pada Saudara Bupati Pasuruan untuk menyampaikan pendapat akhir. Dengan terhormat Saudara Dr. Haji Muhammad Irsad Yusuf SE MMA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para kepala OPD, pimpinan BUMD, dan para camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, hadirin beserta rapat dewan yang berbahagia. Segala puji dan ungkapan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita telah sampai pada akhir pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Menyertai panjatan rasa syukur tersebut, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa tetap diberikan petunjuk, perlindungan, serta kekuatan, sehingga dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat dapat kita selesaikan dengan baik dan dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD bahwa proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan dengan lancar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Saudara pimpinan dan segenap anggota dewan yang saya hormati, semangat untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat, dan berdaya saing menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan clean government, maka pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan responsif. Pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021 yang meliputi keseluruhan kegiatan dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan telah kita laksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Sidang paripurna yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 telah dimulai sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan hari ini. Pembahasan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama oleh legislatif dan eksekutif, mulai beberapa kegiatan sebagaimana jadwal yang disampaikan oleh pimpinan DPRD. Kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Dewan yang terhormat dan segenap pimpinan OPD serta jajarannya, karena semua kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang selanjutnya kita dapat melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Setelah mendengar dan menyimak laporan yang telah disampaikan dan keputusan DPRD atas hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, maka kami atas nama pemerintah Kabupaten Pasuruan mengucapkan terima kasih atas persetujuan yang diberikan. Persetujuan tersebut sangat berarti bagi kami dalam mempertanggungjawabkan amanah mengelola keuangan daerah, khususnya dalam tahun anggaran 2021. Kami ucapkan terima kasih pula atas semua kritik, saran, pendapat dan koreksi serta masukan yang telah disampaikan secara konstruktif oleh saudara pimpinan dan anggota Dewan, di mana semua merupakan masukan bagi kami bersama segenap jajaran organisasi perangkat daerah agar ke depan semakin baik. Oleh karena itu kami berharap kerjasama eksekutif dengan legislatif yang selama ini telah terjalin dengan baik senantiasa dapat ditingkatkan sesuai dengan peran dan kewenangan kita masing-masing. Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada akhir pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua hingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih dan bangga sekali karena rapat paripurna ini hari ini lengkap dihadiri oleh seluruh pimpinan DPRD. Terima kasih telah hadir semua dan terima kasih kepada semua komisi-komisi dan tentunya anggota DPRD Kabupaten Pasuruan atas masukan dan sarannya. Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan PMK yang memang ini menjadi perhatian kita semua dengan upaya-upaya, dan kami mohon dukungan dari DPRD untuk bisa memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat untuk melakukan percepatan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi penyebaran dan pengobatan terhadap sapi-sapi kita di Kabupaten Pasuruan. Sekali lagi terima kasih atas masukan dan sarannya. Dari semua yang sudah disampaikan kami catat dan segera kami tindak lanjuti. Di akhir menjawab dari pantunnya Mahdi Haris, saya ingin menutupnya juga dengan pantun. Iwak sepat kelelekan belung, sempat gak sempat sinergi Pemkab dan DPRD harus didukung. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pendapat akhir. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, mengakhiri rapat paripurna pada siang hari ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas perhatian dan kehadirannya, terutama kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan serta jajaran pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dan untuk lebih sempurnanya rapat pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Sekretaris Picendo Cabang Bangil, Dr. Andes Haji Abdurrauf.
Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wa salatana wa siyamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang dipimpin oleh Saudara Jabir Rauf. Mudah-mudahan doa sapu jagat dan tersingkat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula rangkaian sidang paripurna pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan paripurna pada siang hari ini. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna kami nyatakan ditutup. Sekian, mohon maaf bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.